Salam Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, pada saat ini saya akan memperkenalkan bagaimana cara menginstal menggunakan aplikasi Zoom yang banyak digunakan di dalam persekutuan-persekutuan, rapat-rapat, atau bahkan pendalaman Alkitab wilayah yang akan kita laksanakan. Saya akan membimbing Bapak Ibu Saudara sekalian bagi yang masih merasa kesulitan, sehingga kita bisa bersama-sama menginstal aplikasi ini. Pada saat ini yang akan saya perlihatkan adalah cara menginstal di dalam aplikasi Android, karena saya tidak mempunyai perangkat lain uh, yang bisa saya berikan contoh. Yang pertama adalah membuka aplikasi Play Store di aplikasi Bapak Ibu sekalian dengan bentuk tanda segitiga yang ada warnanya biasa di HP Bapak Ibu. Kemudian di bagian paling atas itu ada tulisan search for apps atau mencari aplikasi. Saya menggunakan di dalam sini bahasa Inggris, maka mungkin kalau Bapak Ibu menggunakan serian Play Store yang agak berbeda atau bahasa yang agak berbeda, tampilannya mungkin akan sedikit berbeda. Jadi di yang paling atas itu kemudian kita search Zoom, ZOOM, lalu pencet search. Nah, nanti keluar ada Zoom Cloud Meetings dan di sebelah kanannya itu ada klik install. Jadi kita klik untuk install. Nah, kita tunggu aplikasi ini di-download. Nanti setelah itu kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Baik Bapak Ibu, ini kalau sudah ditunggu, ini tampilan bagaimana Zoom ini sudah terinstall di aplikasi Bapak Ibu. Bisa dilihat dari tampilan yang tadi, tulisannya sudah berubah dari install jadi open. Nah, terus kalau kita lihat di halaman paling depan itu ada Zoom, atau tergantung settingan handphone Bapak Ibu bisa di search di bagian aplikasi, ada yang namanya Zoom. Oke, Bapak Ibu, jadi ini tampilan dari aplikasi Zoom. Sekarang kita buka aplikasi Zoom-nya untuk kita coba login dari dalamnya. Nah, jadi tampilan paling depannya itu bentuknya seperti ini. Start a meeting, start or join a video meeting on the go. Ini masih kita mencoba men-setting aplikasi ini seturut dengan kebutuhan kita. Agar mudah, kita klik sign in. Kita klik sign in. Ini ada muncul beberapa pilihan, ada email address, password, dan sebagainya. Saya usulkan karena ini menggunakan HP Android dan semuanya pasti menggunakan login Google, kita sign in with Google, yaitu pilihan kedua yang ada di bagian bawah. Nah, jadi kita klik, nanti dari aplikasi Zoom ini akan buka website untuk loginnya. Mari kita tunggu sebentar. Oke, ini situsnya sudah terbuka. Nah, kebetulan saya punya login dari banyak account di handphone ini, dan kalau mungkin Bapak Ibu hanya ada satu accountnya, nah itu tinggal dipilih. Kalau saya christianeb.gki@gmail.com, kita klik ya. Oke, nah ini tampilan setelah diklik nanti muncul seperti ini, dia akan balik sendiri ke aplikasinya, atau kalau ngehang di tampilan ini untuk waktu yang agak lama, ada pilihan launch Zoom, itu diklik saja. Oke, nah jadi sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian sudah dalam aplikasi Zoom, sudah tersign in dan siap untuk masuk ke dalam rapat-rapat ataupun masuk ke dalam persekutuan dan acara-acara yang lain. Nah Bapak Ibu, ini tampilan yang biasanya dikirim oleh teman-teman kita kalau kita ada undangan untuk mengikuti sebuah acara Zoom. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan ini tanggalnya udah lewat, tanggal 10 Oktober, tapi nggak apa-apa, ini buat jadi contoh aja. Nah, jadi yang perlu kita lakukan adalah hanya tap saja untuk di bagian ketiga itu ada join Zoom meeting, ada tulisan-tulisan yang agak panjang warna biru, kita klik saja, klik. Oke. Nah, terus secara otomatis nanti aplikasi Zoom-nya ini akan terbuka dan akan connecting. Nah, ini sudah muncul. Kalau sudah muncul seperti ini, hanya ada logo satu orang, atau nanti kalau ada yang join sebelumnya ada foto-foto yang lain, ini artinya kita sudah terhubung di dalam
pertemuan yang ada. Nah, bagaimana kalau fitur-fitur apa aja yang akan kita gunakan? Secara umum itu ada dua, yaitu fitur mute dan unmute, serta fitur untuk video, apakah mau di on atau di off. Nah, yang pertama, fitur mute unmute. Apa artinya? Fitur ini digunakan apakah nanti suara Bapak Ibu ketika ngomong itu akan terdengar. Nah, cara kita taunya adalah kita lihat di bagian kiri bawah. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan itu ada tulisannya Christian Albert Budiman. Di sebelah kirinya itu ada tanda mikrofon dicoret. Nah, itu artinya suara yang saya omongin ini nggak akan kedengeran sama yang lain. Kalau mau suara kita kedengeran adalah kita pertama-tama tap di tengah layar. Oke, terus ada di bagian bawah itu ada mute, itu diklik aja sekali. Nah, sekarang kan tandanya udah putih, itu artinya suara kita udah bisa masuk ke yang lain. Nah, kalau diperhatiin juga nih di sebelah nama saya udah nggak ada lagi tuh tandanya yang dicoret. Bagaimana dengan video? Video fiturnya sama, itu ada di sebelahnya. Jadi kita tap lagi di logo orangnya, terus kemudian di sebelah kanan itu ada start video. Nah, ini sekarang muka saya udah kelihatan ya. Kalau tadi kan masih gelap. Jadi tandanya kalau udah begini, muka kita bisa dilihat sama yang lain. Nah, tergantung tampilan, kadang-kadang tampilan di depannya ini mungkin ada video orang lain dan sebagainya. Itu artinya ada orang lain yang lagi share videonya juga, nggak apa-apa. Tapi kalau kita udah klik tombol itu, sekarang kita lihat lagi, nah itu udah nggak dicoret lagi. Artinya videonya sudah bisa dilihat sama yang lain. Terus bagaimana kalau kita mau live meeting? Misalnya kita ada keperluan mendadak, kita harus meninggalkan pertemuannya terlebih dahulu. Caranya sederhana, jadi kita klik lagi di tengah layar, di kanan atas ada tulisan leave. Klik leave ya, kemudian klik leave meeting. Oke, jadi sudah keluar. Jadi ini Bapak Ibu bagaimana menggunakan aplikasi Zoom yang sederhana kalau kita mau ikut ke dalam sebuah acara tertentu. Nah, untuk pedoman yang mungkin lebih lanjut soal bagaimana untuk host dan sebagainya, kalau dibutuhkan saya akan membuatkannya juga untuk Bapak Ibu. Tapi untuk sementara semoga ini sudah cukup untuk membantu kita sekalian.